Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun perkenalkan, nama saya Farel Izul Islami dari kelas HKIB NPM 2321010079. Ingin menyampaikan tugas yang diberikan Bapak Muhammad Irfan SHI MSY, yaitu fikih syasah. Fikih syasah terdiri dari dua kata, fikih dan syasah. Fikih bentuk masdar dari fakiha yafqahu fakhan, yang artinya faham, dan syasah bentuk masdar dari sasa yasusu syiatan, yang berarti memimpin, mengurus, dan mengemban. Fikih syasah atau juga disebut syasah syariah, yang secara etimologi syasah berasal dari kata sya'ara yang berarti sesuatu yang bersifat syar'i, atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i secara terminologi menurut Ibnu Aqil. Mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun Rasulullah tidak khusus menetapkan dan tidak ada wahyu yang turun. Sumber kajian fikih syasah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pendekatan dalam kajian fikih syasah yaitu pendekatan normatif, historis, sosiologi, filosofis, dan pendekatan komparatif. Ketatanegaraan dalam Islam adalah suatu sistem pemerintahan dan tata kelola negara yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam. Konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam adalah ide-ide dasar atau prinsip yang menjadi landasan dalam mengatur tata kelola negara dan masyarakat dalam Islam. Syasah Dusturiyah adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari tentang politik ketatanegaraan. Istilah ini berasal dari bahasa Arab. Syasah yang berarti politik dan Dusturiyah yang berarti ketatanegaraan. Dengan kata lain, Syasah Dusturiyah membahas tentang bagaimana Islam memberikan panduan dalam mengatur kehidupan bernegara, termasuk pembentukan pemerintah, sistem hukum, dan hubungan antar negara dengan rakyatnya. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Syasah Dusturiyah yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Ayat ini mendorongkan adanya kelompok masyarakat yang aktif dalam amal ma'ruf dan nahi mungkar, termasuk dalam konteks pemerintahan. Analisa saya secara keseluruhan, Syasah Dusturiyah memiliki potensi besar untuk menjadi landasan dalam membangun negara yang lebih baik. Namun implementasi membutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga keagamaan maupun masyarakat. Contoh Syasah Dusturiyah di Indonesia yaitu adanya trias politika pembagian kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan sesuai dengan prinsip checks and balance dalam Islam. Syasah Dauliyah adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari tentang hubungan internasional. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, syasah yang berarti politik dan dauliyah berarti internasional atau negara. Dengan kata lain, Syasah Dauliyah membahas bagaimana Islam memberikan panduan dalam mengatur hubungan suatu negara dengan negara lain. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Syasah Dauliyah, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini menekankan pentingnya persaudaraan antara manusia terlepas dari perbedaan bangsa dan suku. Ya, analisa saya yaitu Syasah Dauliyah merupakan konsep yang sangat relevan dengan tantangan global saat ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam hubungan internasional, umat Islam dapat memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dunia. Contoh Syasah Dauliyah di Indonesia yaitu Indonesia aktif dalam berbagai misi perdamaian seperti PBB, seperti di Lebanon, Kongo, dan Sudan Selatan. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian di dunia. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.